selamat hari Minggu adik-adik kelas balita. Gimana kabarnya? Gimana? Makin cantik Kak, makin ganteng-ganteng, makin sehat. Iya, baik adik-adik. Sekarang coba duduk yang manis. Sudah? Oke, kita mau satukan hati kita ya. Kita mau berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah online kami. Kami mau duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sudah dibuka firman Tuhannya? Ya, kita baca sama-sama ya. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus ya maksudnya, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Ya, adik-adik, jadi tema kita hari ini adalah Aku Percaya Yesus Bangkit. Apa tema kita hari ini? Aku percaya Yesus bangkit. Ada burung di kepala kakak. Oke. Siapa yang percaya kak bahwa Yesus bangkit? Ya kita, orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati pada Jumat Agung kemudian dibangkitkan pada Paskah, pada Minggu Paskah ya. Biasanya sih kita merayakan Paskah ini tuh lewat Paskah subuh ya di gereja. Kita datang, kita ibadahnya subuh-subuh gitu. Tetapi karena situasi tidak memungkinkan, jadi kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Kembali lagi pada topik kita hari ini, yaitu Aku Percaya Yesus Bangkit. Adik-adik percaya bahwa Yesus bangkit. Kak, bentar deh, bangkit itu artinya apa sih ya? Itu pertanyaan adik-adik ya. Ya, jadi apa adik-adik? Yesus bangkit itu artinya?
Apakah ketika kita tidur, kemudian kita bangun, itu disebut dengan bangkit? Ya, itu salah satu contoh bangkit, salah satu arti contoh bangkit. Tetapi kebangkitan yang adik-adik percayai yang adik-adik sudah bilang tadi, yang diceritakan pada 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 tadi, itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus dari mana, Kak? Dari maut. Adik-adik ingat nggak kalau Jumat Agung kan Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, yaitu pada Minggu Paskah, Yesus dibangkitkan, dan banyak murid yang sudah menyaksikannya gitu ya. Kak, artinya apa sih, Kak? Kalau aku percaya Yesus bangkit, apa sih, Kak, arti kebangkitan itu buat kita? Nah, jadi adik-adik, arti kebangkitan buat kita adalah kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dengan memberikan tempat bagi kita di sorga bersama-sama dengan Bapa. Jadi adik-adik, nggak selamanya kita ada di dunia ini. Satu kali Tuhan akan panggil kita. Nah, Tuhan melalui kebangkitannya, dia menyediakan keselamatan bagi kita. Tapi sayangnya ya adik-adik, hanya mereka yang percaya loh yang bisa dapat tempat di sorga. Hanya mereka yang percaya bahwa Yesus bangkit itu yang bisa dapat tempat di sorga. Bagi mereka yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, tidak ada tempat bagi dia. Jadi dia tidak mendaftar begitu ya. Gitu adik-adik. Jadi sekali lagi kakak sampaikan, topik kita minggu ini adalah aku percaya Yesus bangkit. Jadi gerakannya kayak gini adik-adik. Genggam kedua tangan adik-adik, kemudian keluarkan jempol adik-adik, kemudian taruh di dada, katakan aku. Apa? Aku. Kemudian satukan jempolnya, kemudian bikin tanda silang, dan letakkan kedua tangan kalian di dada, bilang percaya. Apa? Percaya. Nah, kemudian dilepaskan, kemudian tunjukkan kepada Yesus, dan katakan Yesus. Apa? Yesus. Kemudian tangan adik-adik itu dikepal, kemudian dilemparkan ke atas. Bangkit. Gitu ya. Jadi gini. Bangkit. Jadi oke, kita coba sama-sama ya. Aku percaya Yesus bangkit. Sekali lagi adik-adik. Aku percaya Yesus bangkit. Coba adik-adik sendiri. Oke, sekali lagi sama-sama ya. Aku percaya Yesus bangkit. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, kita satukan hati kita ya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Terima kasih karena Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kami di sorga bersama-sama dengan Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.